Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja lupa ngucapin salam. Itu paling perias ya. Ketemu lagi dengan saya. Siapa? Koh Ferdi. Di mana? Di Jejak Suara Alam. Sebuah podcast yang akan memberikan dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan di mana saja, kapan saja Anda melihat dan menyaksikannya. Dan di seluruh belantika alam ini, baik alam gaib maupun alam nyata. Gitu sih katanya. Maaf nih, kerongkongan baru semalam ganti onderdil, jadi kayaknya suara agak-agak beda kayaknya. Tapi kagak cuman batuk doang sih dia, tenang deh. Insya Allah kalau dites aman, udah negatif deh. Jadi cuma ganti kerongkongan doang, jadi suara agak-agak sedikit ngegas sedikit lah, gitulah. Oke, ya saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian yang dimana aja menyaksikan podcast ini. Dan di waktu kapan aja teman-teman menyaksikan. Dimana aja teman-teman menyaksikan podcast ini, insya Allah tetap akan memberikan kebaikan. Buat teman-teman dan juga buat kami. Kenapa? Kami senang kalau teman-teman makin banyak yang menyaksikan. Viewer naik, oke, cinclong deh pokoknya, oke? Ya, seperti biasa, hari ini hari yang istimewa. Saya kedatangan lagi teman saya, tamu saya, saudara saya, guru saya yang pasti. Sing deh, pokoknya gelarnya banyak banget dah. Bahasnya banyak banget belajar dari beliau. Dan bahkan kalau track recordnya nih, bahkan beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan Sekolah Alam Indonesia. Siapa lagi? Inilah Pak Aziz Ismail. Assalamualaikum, Pren. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil beliau Pren, karena Masya Allah deh, saya sama beliau udah udah lama lah kita berjibaku ya. Dan Tuh. kalau ngomongin pendidikan, udah udah di out of topiknya beliau udah kayaknya udah apa ya? Udah ini banget kayaknya, ngelotok banget kayak untuk masalah pendidikan. Kalau ngomong ngelotok kayak rambutan Iya, makanya kan kayak enak kan, makin rambutan kan makin ngelotok kan enak kan, makin manis kan. Terlalu banyak batuk soalnya. Beda. Kalau ciplat nggak apa-apa. Oke, sip. Nyonya tuh baru tuh. Rambutan. Bener lo kenal nggak rambutan nyonya? Deh, tau nggak rambutan nyonya deh? Nyonya. Siap. Nih, friend. Iya. Kita bukan lagi rame juga, bukan cuma rame, gue lagi hype ya. Lagi hype namanya Pak Menteri lah, Mas Menteri ya, menggulirkan yang namanya kurikulum merdeka. Ini kayaknya kalau ngomong tentang masalah kurikulum paling pas banget nih sama Pak Aziz ini, karena beliau itu Masya Allah, tentang masalah kurikulum udah paham kan, ngerti kan tentang kurikulum merdeka? Insya Allah. Pastilah ya, Ikutin, jam terbang pelatihan udah tinggi. Sekarang sibuk masih pelatihan? Masih kemarin terakhir di Jambi, kemudian Palembang, ya, kurang lebih nanti juga Insya Allah bulan ini ke Sentul. Wih, Masya Allah, dari Sumatera pindah ke Sentul, nanti pindah lagi mudah-mudahan ujungnya Pulau Jawa, ya kan? Iya, Jawa Timur kan, Masya Allah. Amin. Wih, makin tinggi jam terbang, keren. Nah, ini kan berarti masalah tentang kurikulum merdeka ini ya bisa dibilang kan lagi hot nih ya, lagi hype, lagi panjang. Dimana kalau misal kita semua pokoknya ketika kita baca maupun kita nonton YouTube tentang tema pendidikan itu pasti berhubungan dengan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Itu kurikulum merdeka itu apakah sebenarnya kurikulum yang memerdekakan atau kita belajar merdeka? Ini kan merdeka belajar atau belajar merdeka. Itu kan dua hal sebenarnya kan agak beda ya. Gimana Pren? Tanggapannya, Pren? Ya, makasih Ko Ferdi ini teman saya yang luar biasa nih, ceria. Saya mendapatkan energi positif sih dari Ko Ferdi. Alhamdulillah, karena dikasih air minum dari Sekolah Alam Indonesia, kesal ceria. Ceria. Begini, memang menarik bahwa perkembangan kurikulum kan hampir setiap ganti menteri ganti kurikulum. Itu paling penting. Ya memang gini, kalau kita lihat zamannya mungkin saya Koperdi waktu sekolah, itu kurikulumnya kan kurikulum yang CBSA. Catat buku sampai habis. Ayo, tahu nggak nih? Catat buku sampai habis. Pokoknya begitu datang, buka halaman sekian, kerjain, tulis semua. Ya sebenarnya kan cara siswa belajar aktif, harusnya begitu. Tapi kan pada praktiknya kadang-kadang bukan siswa yang aktif belajar, tapi hanya diberikan sebuah buku, kemudian mencatat, kemudian kerjakan, guru tidak memberikan fasilitas pembelajaran. Nah, konteks yang sekarang Pak Menteri, Mas Menteri itu ya, yang kurikulum merdeka belajar itu keren sebenarnya. Karena kenapa? Pada sejatinya setiap anak itu punya kesempatan untuk belajar. Kira-kira Ko Ferdi waktu kecil pernah main ke sungai nggak? Pernah.
Kira-kira Bukan di sungai. sungai ngapain aja? Bukan sungai itu namanya. Apa? Kali. Oh, kali. Kali. Oh, kalau Sungai Jakarta mah- kali ya. Kalau Iya. saya waktu itu di kampung ke sungai. Kira-kira di kali main apa gitu misalkan? Pasti berenang. Berenang. Terus nyari keong. Oke, nyari keong. Nyari ikan kecil tuh, Ya. gapi gitu. Kira-kira waktu nyari keong, ikan gapi, itu ada rasa penasaran nggak? Penasaran sama rasanya kalau dimasak. Ya, Karena di sini penasaran. habis itu masih Kira-kira bakar. misalnya gini, teman-teman. keong kok warnanya seperti hijau misalkan atau Ah. kuning, kok bentuknya bulat, atau misalkan kok ininya cangkangnya keras, berpikir nggak? Atau misalkan ada tanda tanya nggak, kok begitu ya bentuknya, beda dengan yang lainnya, misalkan dengan hewan yang lainnya, ada nggak seperti itu? Cara kita dulu waktu bermain di sungai itu sebenarnya cara kita belajar yang merdeka. Oh. Nggak ada kurikulumnya kan? Nggak ada kurikulumnya ya. Oh. Nggak ada yang nuntut kamu harus misalkan dapat kiong di sungai, kamu misalkan ke sawah dapat misalkan ikan, tapi itu cara kita belajar dulu waktu kecil. Tapi kan nggak ada yang menuntut kamu harus belajar, kamu harus mempelajari ini dan sebagainya. Konteks yang sekarang mereka belajar oleh Mas Menteri itu keren sebenarnya. Oh. Karena apa? Setiap anak memerdekakan dirinya untuk belajar apa saja. Bener. Baik di sekolah, baik maupun di lingkungan, di rumah, di masyarakat. Tapi intinya bagaimana orang dewasa, guru, orang tua, masyarakat memberikan atau memfasilitasi sebagai fasilitator. Oh. Jadi pusatnya ada di mana kira-kira? Di anak Di jadinya. anak. Sadar Sadar gak dulu waktu masih kecil lah, tadi ya main di kali atau main gangsingan, main gundu, itu ada ilmunya. Ada yang kita pelajari, sadar tidak sadar. Oh gitu Nah ya. sekarang kadang-kadang kalau di sekolah belajar dengan apa? Kurikulum. Dengan kurikulum Dengan kan? guru, iya, dengan kurikulum, textbook kan? textbook dan sebagainya dibatasi. Oh. Hanya sebatas belajar dari buku. Textbook. Oh, tuh teman-teman. Jadi Begitu. ini sebuah ini ya menarik nih, Pren. Maksudnya gini. Hmm. Berarti ini kan penerjemahan secara simpel ya. Ya. Maksudnya gini. Ketika saya baca nih kurikulum merdeka, ada sebuah kurikulum bla 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 bla. Wah, puyeng. Sorry, Iya. gue baca 5 kalimatnya nih, gue udah ngantuk nih, apalagi itu pengertian kurikulum merdeka. Iya. Tapi ini jadi lebih simpel ya. Betul, simpel. Ternyata simpel ya. Betul. Tuh teman-teman, jadi ternyata pengertian kurikulum merdeka itu simpel, bahwa kurikulum merdeka itu adalah sesuatu yang ternyata yang sebenarnya kita pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul, betul. Dalam kehidupan nyata di mana senternya itu di kita, di Iya, anak, ada di di anak. pembelajar Ada di gitu anak, kan. pembelajar. Di pembelajar. Jadi bukan dibatasi lagi oleh yang namanya hari ini kita belajar matematika ya, hitungan 1 sampai 7. Enggak. Tapi kita main gundu, kita menang. Cetek. Berapa lo menang? Dapat 5. Oh ya 5. Kan gua enggak tadi gua enggak, berarti kurang 2. Ya. Jadi itu kan sebenarnya itu ya. Betul. Wah, iya keren. Belajar matematika kan? Nah, Main dulu itu. belajar matematika. Main dulu kan, itu main main dulu. akurasi, estimasi. Kira-kira sudutnya kalau kita nembak ini tepat nggak Tepat atau kena nggak? nggak? Itu Iya. belajar matematika. Iya. Jadi anak-anak lempar dengan- bola lengkungan ya. Wah, dengan iya. cara belajar merdeka lah sebenarnya anak-anak itu jauh lebih mudah dia menyerap informasi, ilmu, mempraktekkan dari ilmu yang dia dapat menjadi keahlian, keterampilan. Tapi secara tidak sadar kan kalau Iya, dulu. iya. Nah, sekarang difasilitasi oleh pemerintah dengan kurikulum namanya. Kurikulum merdeka. Memang nanti kurikulum itu ada capaian pembelajarannya apa dan sebagainya. Supaya itu sebagai guidance, itu sebagai panduan. Kalau dulu kita belajar di alam, belajar di sungai, belajar di sawah, belajar di gunung dan sebagainya, itu secara natural kita mendapatkan ilmu dan sebagainya, mungkin tidak terstruktur. Dengan adanya kurikulum itu distrukturkan, dijenjangkan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi memang difasilitasi dengan tema, dengan apa istilahnya capaian-capaian memang sudah tentukan untuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 atau mungkin juga jenjang SMA, SMK, itu supaya capaian pembelajaran secara merdekanya anak itu tercapai. Tapi konteksnya di luar itu boleh nggak? Kira-kira, Ko Ferdi? Oh, di luar mata pelajaran? Iya. Boleh Kita dong. belajar? Boleh. Karena kan merdeka kan? Merdeka. Kita benar-benar. belajar apa saja. Lintas mata pelajaran bisa. Makanya dengan konsep project, konsep dengan problem based learning, project based learning, itu mendekatkan anak untuk multidisiplin ilmu.
Nah, Mm-mm. iya, PJBL, Project Based Learning ya. Iya, iya. Nah, yang agak sedikit menarik nih, friend. Jadi gini, di project based learning itu apakah hanya jadi yang sepemahaman saya, ini nggak tahu ke teman-teman ya, cuman ini pemahaman saya, maklum IQ-nya masih di bawah gitu kan. Itu namanya project itu berarti saya mengerjakan proyek. Ya kan? Atau mengerjakan project ya, sekarang istilah project. Nah, projectnya apa? Misalkan project matematika. Oke, kamu bikin sebuah bola atau lingkaran yang dimana sudutnya adalah sekian derajat. Apakah project itu atau pengertian project itu seperti tadi yang tadi Pak Ajis bilang bahwa ini luas, tidak terbatas dari mata pelajaran only gitu. Maksudnya apakah bisa terintegrasi semua mata pelajaran Betul. atau hanya satu itu aja? Gimana tuh, Pak? Ya, menarik ya kalau kita bicara dengan project itu kan kalau bahasa Indonesia tuh proyek. Kadang-kadang ada agak rancu nih. Ada proyeknya, ada duit gitu. Oh iya itu. Nah, Beda tuh ya. Proyek ini sebenarnya bisa banyak hal, bisa bentuknya produk. Produk misalkan ini gelas misalkan. Ini kita membuat sebuah gelas dari keramik, dari tanah liat dan sebagainya. Ini produk. Bisa juga bahwa proyek itu bisa dalam bentuk performance, misalkan drama, atau juga bisa dalam bentuk lagu, bisa juga dalam bentuk apapun, misalkan museum dan sebagainya. Jadi kalau kita membuat project bukan sendiri, justru yang dibangun dalam konteks belajar merdeka ini adalah kolaborasi, teamwork, kerjasama. Iya, makanya profil pemuda Pancasila dan lain sebagainya itu profil pelajar Pancasila, bukan pemuda Pancasila. Berarti menyinggung itu menyentuh kepada siswa yang lebih beda itu. Sorry ya, coba di-cut itu. Oh iya, pelajar Pancasila ya, coba pelajar, tegesin pelajar ya. Oh iya. Ingat nih, Ko Ferdi. Jadi tujuannya sebenarnya kita bukan mengikuti ya, bukan tren juga, tapi tuntutan di istilahnya abad 21, konteksnya abad 21 adalah bahwa kita ini mengenal 4C. Ya, skill 4C ya. Communication, kemudian critical thinking, collaboration, dan creativity. Jadi ketika anak-anak membuat sebuah project, saya contoh nih, saya waktu kecil, ini di luar pembelajaran sekolah dan di luar memang main sebenarnya. Saya membuat sebuah miniatur kapal-kapalan. Kapal-kapalan, memang sendiri gitu. Dari kayu, dari bambu. Bambu kita ambil satu batang, kita belah kecil-kecil, kemudian dihaluskan, kemudian disusun menjadi sebuah miniatur dari pesawat ataupun mobil-mobilan. Dengan karet dan sebagainya. Tapi kalau misalkan itu kan kecil. Tapi kalau kita buat miniatur mobil, pesawat, itu dengan bentuk yang lebih besar, membutuhkan orang lain tentunya, teman, kemudian membutuhkan orang yang atau teman yang bisa mendesainnya, gambarnya, atau mungkin dari sisi artistiknya, misalkan warnanya kalau dicat bagaimana dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari sebuah project yang dilakukan adalah itu menggabungkan seluruh skill, pengetahuan, dan juga komunikasi, kreativitas. Kenapa? Yang akan melihat adalah orang lain, bukan kita sendiri. Jadi project based learning ini atau project sebuah produk ketika dilakukan oleh anak-anak secara merdeka, artinya hatinya senang, perasaannya ceria, tidak ada tekanan, tidak ada sebuah tuntutan untuk harus berhasil dan sebagainya. Karena ketika kita membuat sebuah produk, gagal pun itu sebuah kesuksesan. Sebuah pembelajaran. Gitu. Jadi menarik sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa belajar merdeka itu benar-benar anak itu punya kesempatan untuk belajar dengan siapapun, dimanapun, kemudian kapanpun. Tidak harus di sekolah. Tidak harus istilahnya kurikulumnya dan penentuannya capaiannya saja. Betul, berarti ya. Untuk penghitungan tanda petik nilai kredit lah. Konversi bisa menjadi sebuah rapor, nanti itu akan ada nilai. Itu untuk pembelajaran ya. Berarti sebenarnya kurikulum merdeka ini memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengeksplor lebih banyak kemampuan dirinya yang bisa dibilang ya anak zaman sekarang kan bisa dibilang sebenarnya untuk komunikasi kurang ya, Fred. Betul, betul. Ya kan? Dia lebih banyak Dunianya apa gadget. satu. Iya, gadget kan gadget. komunikasi. Iya, Istilah betul. katanya kalau lagi chat tuh, weh, kayak orang paling gagah. Iya, tuh. Begitu ketemu kayak kucing agak Iya. siram air. Ngeong gitu kan. Gitu maksudnya itu memang bukan penunjukan bukan cita general, maksudnya ada yang seperti itu gitu kan. Ada. Karena kenapa? Karena sosial media dunia sosial media mereka kan. Dan banyak juga tergerus adab-adab itu banyak tergerus kan secara tidak langsung. Adab dia kepada yang lebih tua gimana itu kan hilang lah itu. Iya, Tapi iya. dengan adanya dia belajar project bersama ini, dia ada komunikasi ya. Iya. Dia ada ngobrol segala macam. Oh, jadi Ya, ada interaksi secara sosial. betul. Karena dunia sekarang kan dunia digital. Dunia digital itu cukup dengan satu HP 24 jam dia terhubung dengan siapapun. iya, benar-benar. Tapi secara fisiknya, nggak ada. secara vibe-nya, Ah, dia tidak terhubung dengan siapapun. Karena dia hanya sendiri dengan gadget itu. Apakah dia tadi adabnya teruji, apakah dia mampu berkomunikasi dengan orang dewasa atau lebih tua atau dengan anak-anak, apakah rasa sosialnya dia bisa membantu atau peduli terhadap orang lain yang kesulitan dan sebagainya. Nah, bentuk sebuah proses pembelajaran yang merdeka adalah bagaimana seluruh komponen yang ada di manusia, artinya di anak-anak itu terstimulus. Tadi kalau bicara tentang bakat minatnya tersalurkan, karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu punya kekhasan. Artinya mungkin kalau Ferdi sekarang nih saya lihat nih jagonya misalkan komunikasi. Kalau ngomong caksisus, wah kalau saya mungkin nggak jago, nggak terlalu bagus lah komunikasinya. Tapi ada anak yang memang dia tidak banyak komunikasi, tapi dia pandai mendesain. Dan itu bisa terakumulasi di semua gitu ya. Bisa terfasilitasi. Keren. Dengan proses pembelajaran tadi merdeka itu. Karena orang atau setiap anak tuh dihargai dengan Potensinya dia ya. bukan hanya nilai. Mungkin anak itu rendah di matematika, capaian matematikanya mungkin tidak mencapai 10, tapi mungkin dia 6 minimalnya. Kita kejar minimalnya saja karena kan kapasitasnya. Tapi ketika anak memiliki kecerdasan atau kemampuan, keahlian di bidang desain misalkan, karena ide-idenya keren, kemudian gambarnya keren, ya kita maksimalkan potensi itu. Sehingga apa? Anak-anak tuh merasa nyaman dengan apa yang dia miliki. Dan itu bagian dari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu terkait dengan apa yang ada pada dirinya atau diri anak-anak. Berarti cara apa ya? Maksudnya kita benar-benar harus angkat topi sama kurikulum merdeka nih ya. Karena ternyata jadi kurikulum merdeka itu memfasilitasi siswa-siswa yang kondisi zamannya sekarang udah tanda petik antisosial. Dia bisanya di sosial med doang gitu kan. Betul. Tapi ketika bersosialisasi dia minus atau dia kurang lah. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini secara tidak langsung karena project bersama itu dia bisa berkomunikasi jadinya ya. Betul. Itu dia potensinya dia yang tanda petik kurang di matematika bisa ditutupi dengan tawan yang lain kan. Betul. Oke, saya nggak usah ngitung-ngitungan masalah sudutnya si mobil. Saya gambar mau desain aja bisa gitu kan. Nilainya bersama gitu kan. Karena memang yang dibangun adalah dalam banyak sebenarnya dalam kurikulum merdeka ini bukan sekedar dia sosialisasi saja dengan orang lain atau dengan teman-temannya. Tapi memang bahwa kalau tadi profil pelajar Pancasila gitu ya, dia beriman, bertakwa, berakhlak, kemudian berbineka, kemudian juga dia mandiri, kemudian juga berwawasan global, kemudian juga dia kreatif, kritis ya terhadap sesuatu. Artinya ketika memiliki karakter itu ya sudah terwakili bahwa dia kuat dalam karakter profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita memfasilitasi anak dengan prosesnya, dengan keunikannya, itu saya yakin bahwa anak-anak Indonesia itulah anak-anak yang berkarakter Pancasila. Karena beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pondasi. Berakhlak mulia. Itu pondasi. Sampai yang terakhir adalah dia bernalar kritis. Artinya ketika ini ada sesuatu yang secara kemanusiaan, secara hati nurani bertolak belakang dengan karakter keindonesiaan,
mungkin dia akan protes atau mungkin dia akan bersuara. Oh, Nah, iya. ini yang Iya. dibangun. Cuman Ah. hati-hati juga. Ini kan kurikulumnya keren. Ah, ah. Tapi Kenapa? kalau salah, Ah. ya salah misalkan Nah, memfasilitasi misalnya betul, gitu. betul, betul, betul. Itu Bagi juga guru-guru, akhirnya, ya mohon maaf ya, guru-guru yang Ya. Nah. Ya kita juga kan sedang Sekolah Alam Indonesia terus terang. Kita kan terus juga menggali, kemudian meriset seperti apa sih kurikulum-kurikulum yang sudah kita lalui dari tahun ke tahun, dari tahun 98 hingga 2022 ini, ya kurang lebih hampir 25 tahun kita mengembangkan pembelajaran berkarakter, pembelajaran yang memang mengedepankan bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Itu juga terus kita riset. Nah. Terus kita istilahnya perdalam lagi. Mungkin kita masih kurang. Mungkin juga dalam konteks nanti aplikasinya di lapangan, mungkin juga masih agak tertatih-tatih. Karena biasa kan, ketika mindset kita tidak berubah terhadap kurikulum yang baru ini, terkait dengan tujuannya, terkait dengan juga nanti metodologi dan sebagainya, akhirnya apa? Beban. Nah, Iya. nah, kalau sesuatu yang menjadi Nanti beban, guru-guru jadi beban. Wah, ada apa lagi nih? Ada proyek lagi dulu aja misalkan CBSA, dulu aja misalkan ada KBK, dulu aja misalkan ada K13 dan sebagainya. Tapi ya ketika berjalannya akhirnya tidak smooth gitu. Tidak menjadi sebuah keriangan, menjadi sebuah kegembiraan menyambut bahwa prosesnya adalah bagaimana guru memfasilitasi sebagai fasilitator. Kalau fasilitator itu tidak banyak melakukan apa-apa, tapi yang memang perlu disiapkan adalah mendesain sebelum pembelajaran itu. Jadi guru-guru harus menjadi seorang kreator, sebagai sutradara dan juga koreografer juga. Jadi mengarahkan anak dan sebagainya. Tapi yang bekerja pusatnya adalah ada di anak-anak. Yang belajar ada di anak-anak. Siswanya. Guru hanya mendesain. Makanya ada desain pembelajaran atau RPP lah. Nah, RPP bukan sekedar dalam konteks dia di kertas, tapi bagaimana pembelajaran itu ada ruhnya, ada feel-nya ya, dan itu kena ke siswa ya. Supaya apa? Vibe-nya, ya, getarannya itu nyampe. Wih, mantap. Wah, tuh kan teman-teman. Keren ya. Apa? Boleh minum nggak nih? Wih, boleh. Wih, iya. Makasih ya. Sorry, nggak ditemenin. Gimik doang, friend. Allah, apanya makanya tim gua kacau banget, gimik doang dikasihnya. Gua mau minum sendiri tapi tenang aja. Silakan minum. Ayo lu deh, mana sih lu deh. Iya. Jadi tapi menarik tuh ya, friend. Maksudnya gini. Tadi seperti makanya tadi pertanyaan saya gitu kan, bahwa ternyata apakah proyek ini hanya satu sisi doang? Tapi ternyata tidak kan. Dia menyeluruh sih kan. Yang sehingga ditargetkan itu profil pelajar Pancasila itu akan menjadi seseorang yang itu berkarakter kuat ya. Karena saat ini emang negara butuh sosok-sosok pemimpin yang memiliki karakter yang kuat gitu kan. Di mana yang bisa menjadikan dia tuh nggak cuma manusia gadget doang gitu kan, anak-anak gadget yang dimana semua terpaku semua di sini semua gitu kan. Tapi ini ada dan itu ketika buat proyek semua mata pelajaran masuk semua ya. Masuk. Itu ya. Jadi dan guru pun berarti statusnya gini, friend. Berarti dia si guru pun tidak ketika membuat pemikiran pembelajaran itu, berarti dia tidak juga sendirian aja, bisa berkolaborasi dengan guru lain kan? Bisa. Berarti gurunya dapat, anak dapat kan? Nah, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah seorang guru. Harusnya yang pertama adalah dia open mind. Jadi ada sesuatu yang baru itu jangan di-ignore dulu. Jangan blok dulu. Biasa itu. Bapak Ibu guru. Biasa itu. Bukan biasa, maaf. Saya juga dulu ya, awal-awal menjadi guru mungkin ada blocking. Ini apa lagi, ini baru lagi nih. Apa lagi nih, beban lagi. Tapi yang harus kita tumbuhkan adalah open mind, membuka wawasan pikiran kita. Bahwa sesuatu yang baru itu belum tentu tidak baik. Ada sesuatu yang baik kalau kita pelajari. Yang kedua, tadi open mind atau kita mindsetnya, grow mindset lah. Jadi kita tumbuhkan bahwa dalam diri kita setiap guru itu adalah kita punya pemikiran yang tumbuh, grow mindset. Jangan fix mindset. Ya udah gini aja, kalau misalkan ini misalkan ilustrasi ya,
kalau namanya gelas itu dulu kan warnanya bening ya, benar nggak? Seperti ini. Iya. Sekarang warna gelas, bentuk Semacam. gelas macam-macam. Itu grow, tumbuh, bertumbuh. Jangan fix. Kalau fix, maunya minumnya kayak gini aja. Ya. Anak-anak juga begitu. Yang kita bangun adalah bagaimana anak-anak memiliki grow mindset, pemikiran yang tumbuh, yang berkembang. Bahwa zamannya anak-anak saat ini dengan orang tuanya atau guru-gurunya itu berbeda. Sudah digital. Kemudian ya uang aja kan udah apa istilahnya moneyless ya. Iya. Udah ada digital, udah ada berkembang. Yang kedua adalah dia harus apa? Pembelajar. Guru itu harus pembelajar. Jadi seorang guru itu seorang yang learner. Benar. Jadi harus ketika ada sesuatu yang baru sudah terbuka pemikirannya, berkembang dalam konteks dia berpikir, kemudian dia harus belajar ada apa ini. Ya tentunya dengan belajar itu dia ada inquiry, keingintahuan, ada pelajaran atau ilmu yang baru. Nah setelah mendapat ilmu, dia harus berani untuk apa? Untuk mencoba, praktekkan. Atau istilahnya experience. Lakukanlah experience. Ya bereksperimen supaya dapat pengalaman. Kadang kalau kita misalnya tidak melakukan pengalaman, hanya sebatas pengetahuan, dibilang apa? Nanti bilangnya omdo gitu. Atau misalnya gitu. Nggak ada aksinya. Karena kalau anak-anak kita dibangun dengan tadi grow mindset, kemudian belajar hal-hal yang baru, dia semangat, kemudian dia ada experience. Ketika dia nanti dewasa, dia sudah punya pengalaman. Wah. Jadi learning experience-nya itu yang penting. Gagal nggak masalah. Itu pembelajaran itu kan. Iya. Itulah yang nanti dia, dulu saya gagal. Ketika saya melakukan hal yang sama, ada perbaikan. Itulah prosesnya. Dan di situ juga emosional anak juga main di situ. Betul. Dalam artian kan biasanya kan emosional kan ada yang sempurna, perfect. Ya. Kalau gagal, nggak bisa kan. Ya. Tapi justru dengan dia rame-rame segala macam, dia bisa ditekan emosionalnya dia. Betul. Jadi dia belajar emosional juga ya. Wah, ini berarti benar-benar. Berarti ini benar-benar jadi yang namanya merdeka belajar itu benar-benar terwujud ya. Jadi bukan cuma sekedar kita baru belajar merdeka. Oh ya, karena tujuan akhir dari itu ya. Oh iya, tujuan akhir. Tapi kan ini kan yang dirimu lakukan nih kan Pren ya. Maksudnya yang sekarang yang tadi kemana ke Jambi, ke Palembang dan bahkan sempat ke bentar lagi akan ke Sentul. Itu yang dilakukan kan oleh dirimu ini untuk berbagi tentang masalah PJBL ini. Apa itu PJBL, seperti apa PJBL, karena kan di luaran juga belum tentu semua paham. Jujur, daripada saya baca apa itu kurikulum merdeka adalah bla-bla-bla, lebih paham tadi saya gitu. Lebih simpel gitu loh. Ya, jadi ternyata tujuan akhirnya itu menjadi merdeka belajar itu ya memang ingin seperti itu gitu ya, bahwa semua pembelajaran ada di siswa, semua guru itu hanya sebagai fasilitator yang dimana dia membatasi ya, dia tetap buat koridor batasan tetap ada di dia ya. Ada ya, kalau dikatakan sebuah kurikulum pasti ada. Belum. Habis. Oh, belum ada. Oh iya. Nih Mbak Inahnya lagi nggak ada, lagi mudik kayaknya pulang kampung. Jadi saya nyalain sendiri. Iya, aku bagi dia. Mbak Inahnya lagi pulang kampung. Semua aku dibawa sama dia. Jadinya nggak ada gua, jadi cuma air putih aja. Lanjut tuh menarik. Apa pertanyaan tadi? Tadi apa nih? Jadi gini, si pemuda astagfirullahaladzim. Profil pemuda pelajar Pancasila itu adalah di mana tujuan akhirnya dia menjadi ada batasannya. Gurunya itu seperti apa untuk batasan gurunya? Ya sebenarnya tadi kalau dikatakan kurikulum sebagai panduan, sebagai guidance kan. Guidance di mana ada yang namanya capaian-capaian yang memang harus dicapai oleh setiap level-levelnya itu. Nah, capaian-capaian ini juga setiap anak beda-beda. Nah kan, ada anak A. Ya tadi saya katakan, misalkan dia matematikanya memang nggak bagus-bagus banget. Bandingkan dengan si B. Capaian si A dengan si B pasti beda loh. Apakah akan disamakan? Tidak akan disamakan karena tujuannya adalah bagaimana kita membentuk ya karakter
profil pelajar Pancasila, setiap anak itu memiliki karakter yang sama, tapi dalam konteks dia capaian pembelajarannya berbeda-beda. Karena kan tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kan sebuah inti pondasi dari seorang pelajar Pancasila. Dia berketuhanan dan juga dia memiliki karakter akhlak yang mulia, yang baik, tidak merusak, tidak apa tuh istilahnya tidak dia menghormati orang lain, dia peduli pada sesama, dia juga pesan dulu. Ntar teman-teman yang ini nggak dengar penjelasannya, kan bahaya itu. Nah, tadi kalau dikatakan sebuah koridor, batasan-batasan, tentunya ada batas-batasannya. Bukan berarti juga dibebaskan dalam konteks dia sebebas-bebasnya, karena ini bukan patokannya. Ini adalah kita dalam hal ini bicara di sekolah. Kalau di sekolah pasti ada indikator-indikator capaiannya yang memang menjadi sebuah tujuan dari proses pembelajaran. Tapi kalau kita kembali ke luar sekolah, setiap anak pasti bebas untuk belajar apapun. Ketika anak itu tadi dia pandai mendesain, di sekolah tidak terfasilitasi secara jam JP-nya, misalnya jam pelajarannya, ya mungkin bisa dia belajar di luar dengan seorang yang ahli dalam mendesain atau menggambar, atau dia memang melukis dan sebagainya. Artinya setiap anak tidak dibatasi hanya ruang lingkupnya 11 mata pelajaran saja. Iya, tapi semua terintegrasi. Betul. Nah, apalagi kalau tadi difasilitasi dengan sebuah proyek yang mungkin juga memasukkan disiplin ilmu yang lain. Mungkin di situ ada matematikanya, ada IPA-nya, ada bahasanya, ada sosialnya, ada PKN-nya, ada juga mungkin seni dan budayanya. Artinya semua ini bisa anak-anak dapatkan dengan cara membuat sebuah proyek yang nanti dengan proyek itulah anak-anak punya skill abad 21 communication, karena proyek itu akan dia presentasikan. Dan dia juga nggak mungkin kan kita bikin proyek tadi mobil misalnya, mobil diem-dieman. Ya, nah benar. itu pengalaman ketika diem-dieman. mintanya baut, mintanya tang diambilin obengnya. Ketika anak mendesain, ketika anak membuat itu kan pasti ada perang ide ya. Ada perang ide gitu. Gue punya ini, gue pengen ini gini. Itu kan ada komunikasi. Artinya di situ juga terbangun juga bagaimana dia menghargai orang lain. Itu kan karakter akhlak mulia. Salah satu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga tadi berakhlak mulia. Nah, setelah itu apa? Tadi dia berkolaborasi. Ingat, skill abad 21 ini penting. Bukan kita ini kok kayaknya mendewa-dewakan skill abad 21. Nah, dari sekian skill yang ada di dunia ini atau di setiap orang-orang sukses, ternyata 4 ini yang memang sangat menonjol. Ya, skill bisnis kan ada juga, skill marketing juga ada juga. Tapi intinya apa? Komunikasi, kemudian kolaborasi, kemudian berpikir kritis, critical thinking, kemudian juga kreativitas. Artinya ya dianggap bahwa dengan 4 skill ini, insya Allah anak-anak tuh sukses. Tapi juga dikuatkan dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang memang menjadi tujuan ya Mas Menteri, atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, agar anak-anak itu memiliki karakter yang kuat. Karakternya memang lokal. Pancasila kan Indonesia asas doang. Kita Indonesia. Tapi dia berpikir global. Berpikir global. Atau dia juga punya istilahnya kebinekaan secara locally, secara kearifan lokal dia kuat. Tapi juga berpikirnya modern, global, jauh ke depan. Karena ini yang kita bangun di setiap anak-anak didik kita. Dan mudah-mudahan juga ini terwujud bahwa kita menyiapkan generasi anak-anak kita nanti memimpin Indonesia ini bukan sekedar kuat secara ke lokalan kita, ke Indonesiaan, tapi juga dia mendunia. Itu internasional. Keren.
Iya, mau. Tinggal bagaimana kita siap gak? Iya, itu dia. Balik lagi kan. Iya. Ini sebenarnya itu dia. Sebuah produk kurikulum yang bisa dibilang gemilang. Bagus capaiannya. Apaan deh? Oh, ngapain? 5 menit? Udahan. Ya Allah, tuh kan, Masya Allah. Iya, itu ngomongin, waduh, bener-bener. Bener kan, teman-teman? Jadi maksudnya, udah penjelasannya simpel. Emang kalau mau dari pakar tuh beda emang. Pakar keren. Ya belum. Masih belajar. Belajar. Tapi kan udah banyak memberikan pelatihan kan. Iya kan, udah kemana-mana pelatihan dari teman-teman dengan bendera saya Edu Academy. Aku promo wah. Ya, ini menjadi banyak belajar. Jadi penjelasan itu jadi semakin simpel gitu. Yang penting dia bilang, sekali lagi saya baca itu pengertian kurikulum mereka bilang susah nangkep. Ya. Tapi justru tadi diterangkan nama Pak Ajis ini, friend saya ini gampang kan sih, oh ternyata muda Pancasila itu astagfirullah, pelajar Pancasila itu seperti ini, kurikulum merdeka seperti ini gitu kan, bahwa merdeka belajar itu memang bisa terwujud. Jadi bukan sekedar belajar merdeka gitu kan, itu benar-benar merdeka belajar bahwa semua itu fokusnya kepada siswa. Fokusnya ke kita di mana apa ya? Ya potensi dirinya terbangun ya dan menjadikan apa kita nggak cuma manusia digital yang gadget doang gitu, tapi kan kita bisa ya di sosial media gagah begitu ketemu ayam kuyuk kan gitu kan, ayam sayur kan beda kan, tapi dengan dia berkarakter dia tahu dan potensinya dia, wah saya nggak bisa jago di gambar, tapi dia juga tahu matematika juga gitu kan, emang penting lah. Betul. Kan itu penting dunia apa matematika kan kalau dikasih duitnya 1.000 bayarannya, terima aja berarti harus 10.000 kan. Tapi dia bisa apa ya? Jadi tercover yang kekurangannya dia gitu kan, dia belajar banyak ya. Ya, jadi memang kalau kita belajar merdeka artinya belajar tidak ada tekanan. Belajar dari hatinya. Belajar dengan apa kegembiraan. Belajar dengan keceriaan. Jadi kalau merdeka seperti kita ketika para pendiri bangsa ini ya terjajah, kemudian dia para pahlawan kita, pendiri bangsa ini, founding father Republik ini, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memerdekakan diri dari penjajahan, itu rasanya apa? Membuncah kan? Luar biasa semangatnya. Jadi semua punya semangat yang sama. Nah, ketika kita istilahnya membuat suasana belajar itu merdeka kepada anak-anak kita, itu dengan mudah anak-anak itu menyerap. Kan kalau kita ditekan, kita depresi, kita stres, kira-kira kita masuk nggak? Iya, bakal dengan omongan orang bisa masuk nggak? Orang tua kabur aja. Artinya memang ada rasa bahwa dia tidak nyaman. Nah, belajar merdeka adalah membuat sebuah pembelajaran yang nyaman bagi anak-anak, yang membuat pembelajaran itu menjadi sebuah rumah bagi anak-anak, seperti dia ada di lingkungan yang memang aman, nyaman, menyenangkan buat dia. Ketika belajar menyenangkan, nyaman, aman bagi anak kita. Berarti tetap fondasi dasar itu ada di guru dulu. Guru paham. Guru paham, guru bisa ngedrive siswa menjadi lebih nikmat, lebih enak pembelajaran, sehingga terwujud itu yang namanya merdeka belajar. Karena kalau gurunya juga nggak paham, penyampaian ke siswa juga kan salah. Kayak tadi saya sampaikan kan, apakah proyek itu benar-benar cuman yaudah kita sama-sama bikin matematika, coba bikin hitung bulatan bola yang sejumlah sekian derajat, itu kan satu materi doang kan. Itu pengertiannya kan. Tapi kalau ada pengertiannya bersama, tadi kan guru-gurunya pun berkolaborasi ya. Guru-gurunya bekerja sama dengan teman-teman yang lain, ayo kita bikin pembelajaran, ayo apa temanya saat itu kan. Jadi ingat tadi kalau tadi istilah project ya. Project itu kita buat sebuah tadi, apakah produk, apakah performance, apakah itu juga penampilan tadi, drama dan sebagainya. Itu ingat kalau bisa didesain itu usul dari anak-anak sendiri. Jadi dari bawah. Ya. Misalnya gini, Ko Ferdi sekarang Ko Ferdi pergi ke pasar ya, disuruh sama orang, misalkan disuruh sama bos, sama pimpinan, mau nggak? Mau, jalan pasti. Jalan kan. Karena kalau enggak diapain? Pecat kan gitu. Tapi kalau misalkan itu terpaksa kan. Tapi kalau misalkan kira-kira Ko Ferdi mau kemana hari ini misalkan, pilihan Pak Ko Ferdi kira-kira mau pergi nih siang ini misalkan ya. Tadi kan disuruh ke pasar. Kira-kira kalau Ko Ferdi pengennya mau kemana sih? Wah,
mau nyari makan. Makan. Heeh. Seneng nggak kalau makan? Senang lah. Seneng. Heeh. Apalagi kira-kira? Ya makan, Makan. tidur ya. Makan dulu. Iya, Astagfirullah. makan rebahan, ke rebahan. Ke Ya, rebahan. ketika usulan sebuah project atau tujuan itu dari anak-anak, lebih seneng mana? Oh, jadi istilah katanya, ayo siang ini mau kemana kita? Oh, kayaknya makan enak nih. Wah, Nah, kayaknya kalau kita bikin bakso enak nih di rumah ya. Oh iya bikin bakso. Ah, tapi nggak ada bahan-bahannya nih. Nah, kita cari. Oh iya, Gimana cari. kita carinya? Oh, cari. Oh. Jadi tadi Wah, kayak kurang nih, beli dulu pasar Iya. ya. Oh iya, saya beli pasar ya. Oh artinya iya iya iya. prosesnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa menemukan sendiri idenya, Iya. discovery learning. Kita ngedrive-nya itu udah pokoknya nih orang harus pergi ke pasar. Iya. Mau beli apa, terserah. Iya. Pokoknya Iya. pasar dulu kan gitu Betul. kan. Oh. Produknya apa sih misalkan kita mau Iya. bikin project apa sih? Tapi ketika anak-anak itu, Pak, kita mau bikin bakso, misalkan produknya, kita bikin bakso sapi, misalkan. Kira-kira bikin bakso sapi itu apa sih Betul, bahan-bahannya? bahannya. Belinya di mana? Hmm. Seneng nggak kalau misalkan dia usulnya dari anak-anak sendiri, kemudian anak-anak sendiri yang nulisnya, yang mau buatnya, kemudian anak-anak sendiri yang menjalankan dan sebagainya tanpa paksaan, seneng nggak? Apalagi Seneng. sampai dia makan. Iya, seneng. Hasil Itu. produknya jadi kan gitu kan. Betul, Iya, dihargai. benar. Yuk kita makan bareng. Ada orang tua, ada guru dan sebagainya. Kira-kira apa yang Oh. terjadi? Bangga itu. Bangga. Iya, Itu yang kita benar-benar. bangun. Bahwa anak-anak itu punya kebanggaan atas produk ini. Produknya. Sehingga apa kan? Kita udah sering menggaungkan ya cintai produk-produk Indonesia. Produk sendiri. Apa? Selesai ya? Gitu. Wah, tuh keren, Masya Allah. Kan keren kan teman-teman? Jadi masih banyak yang Banyak. kita gali Emang ya enaknya harus sebenarnya. praktekin. Simulasi. Ada simulasi ya. Juga teman-teman saya dengar nih, nyata friend saya ini, Pak Ajis ini jago untuk mahir dan jago untuk masalah talent mapping. Ya. Ya. Bisa. Dan itu talent mapping bisa mendukung ke materi pembelajaran di kurikulum Betul. Merdeka ini ya. Betul. Wah. Memetakan bakat, memetakan minat, bakat ya. potensi kekuatan dari setiap anak. Iya ya, terutama itu kan tadi kan dia istilahnya memang kuatnya di sini. Jadi fokusnya coba tolong dikuatkan di sini gitu ya. Iya, Jadi bisa, lebih enak bisa. ya. Wah, Jadi dia oke. akan anak-anak itu ini aja ya informasi wal bunda udah habis nih. Jadi ini sebagai tools sebenarnya. Tools bisa tes juga bisa kita namanya talent observation. Oh. Jadi mengobservasi anak-anak kita, kecenderungan anak kita itu dalam kesehariannya Di kemana? kemana sih sebenarnya. Oh, Apakah dia nanti ini cenderung dia pinter ataupun jago lah komunikasinya, atau dia jago ngutang-atik, atau dia punya kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Dari kesehariannya baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan komplek dan sebagainya, itu akan terlihat. Dan kita bisa dorong anak-anak itu untuk fokus kepada kekuatannya. Sehingga saya ketika kekuatan itu sudah dipupuk dan sebagainya, terus distimulus ya, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan sampai bertahun-tahun, akhirnya jadi apa? Dia akan menjadi expertise di bidangnya. Aku jadi Itu. Nah, salah satu produk dari kurikulum Merdeka adalah fokus kepada potensi diri itu. diri anak-anak. Wah, keren. Oh, mantap. Nanti ya, kapan-kapan kalau Iya. ada lagi nih, Iya. Tenang aja. Pastilah saya akan undang terus lah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang hebat yang jago-jago. Teman-teman juga jangan bosan ya. Itu dia di jejak suara alam ini, insya Allah banyak informasi lah yang bisa teman-teman nikmati, teman-teman bisa share juga ya. Kita apalagi mau nih, friend saya mau ngajakin praktek. Nah, saya belum tahu nih prakteknya kayak apa nih kan. Lebih seru lagi nih aja. Biar teman-teman kita, pemirsa kita bisa tahu dan paham, oh ini kurikulum Merdeka secara simpel. Karena apa? Karena ini penerapannya udah langsung penerapan di lapangan ya. Beda hal dengan yang masih baru baca teori segala macam. Ini udah penerapan di lapangan sehingga tahulah apa ya yang simpel-simpelnya segala macam. Tadi pengertian aja saya lebih paham loh pengertiannya setelah dengar dari friend saya ini gitu. Ternyata oh gitu kurikulum Merdeka simpelnya gitu ya. Oh iya. Jadi ntar undang lagi datang ya. Insya Allah. Ya, ntar insya Allah ada kuenya, tenang aja. Kalau kalau si Mbak Inanya udah datang, insya Allah nanti ada kue. Nanti salam sama Mbak Ina ya. Iya, insya Allah. Dia lagi pulang kampung, pulang kampung itu emang tuh. Ya mungkin begitu dulu kali ya teman-teman ya. Saya juga sebenarnya masih banyak yang saya pengen, Masya Allah, saya pengen lihat gitu, pengen gali lagi gitu tentang apalagi. Ya emang ini kan sekarang lagi hype ya, hype lagi. Karena kenapa? Emang ini lagi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu kan. Baru sosialisasikan.
di Iya. awal kemarin. Ini kan baru lagi, apalagi kondisinya kan ya biasa, penerapan itu kan baru tanda petik ya, pasti udah otomatis Jawa dulu. Iya. Bagaimana dengan Kalimantan? Bagaimana dengan posisi Betul. Papua? Nggak usah, ya Aceh kan segala macam kan, dan Sumatera gitu aja masih belum tentu kan, Iya. belum rata gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga ya teman-teman yang di mana juga mendengarkan bisa paham lah secara garis Siap, besarnya sama-sama. dulu gitu Amin, sih, amin, insya Allah amin. ya. Ya, ntar saya akan undang lagi berikutnya. Insya Allah, dan juga nantikan juga saya tamu-tamu saya insya Allah akan lebih banyak lagi juga. Ada kejutan untuk di podcast Jejak Suara Alam ini yang akan mudah-mudahan bisa teman-teman nikmati bersama. Gitu. Oke. Ren, terima kasih sudah Sama-sama. datang di Sama-sama. rumah saya nih. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya lah. Oke. Insya ini juga udah Udah ya, dijamu alhamdulillah. dengan air. Iya, siap. Sama-sama. Produk kan siap. Airnya bener-bener air. Wah, air kan gimmick. Oke, ya teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah-salah kata saya. Ya, sekali lagi kita semua belajar bahwa kehidupan ini kita penuhi dengan pembelajaran. Karena dengan belajar itu manusia tidak pernah berhenti belajar. Karena belajar itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan manusia dibentuk sebagai makhluk sosial. Dan mudah-mudahan dengan yang namanya kurikulum merdeka ini, sosialisasi manusia itu menjadi kembali lagi. Terutama sosialisasi manusia Indonesia gitu. Anak-anak Indonesia yang dimana sudah banyak terpapar yang namanya gadget. Gadget oke, boleh. Kenapa? Karena itu perkembangan zaman. Tapi kita juga tidak anti gadget. Tapi juga jangan sampai hidup kita tergantung dengan namanya gadget. Di mana-mana akhirnya kita lupa yang namanya adab, kita lupa dengan namanya sosialisasi, segala macam. Akhirnya ya balik lagi ke kita kerugiannya gitu. Ya, teman-teman, mungkin sekian dulu di podcast kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan saya, Ko Ferdi. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan segala sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.